Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemarin kita sampai kepada kaidah 30 ya. Kaidah 30 itu berdasarkan ayat famanidturra ghayra baghi wala 'adin fala isma alaih. Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa bukan karena dia menginginkannya dan tidak berlebihan, maka tidak ada dosa atasnya. Itu ayatnya Al-Baqarah 173. Lahirlah dua kaidah dalam buku ini. Dalam buku ini dua kaidah, buku dasar. Ar-rukhasu latunatu bil asi, ar-rukhasu latunatu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak berlaku untuk urusan perjalanan maksiat. Jadi kalau bepergiannya urusan mau judi misalnya, di situ gak ada rukhsah, gak ada rukhsah-rukhsahan. Kaidah yang kedua, ar-rukhasu latunatu bisyak. Rukhsah itu tidak berlaku bagi orang yang ragu-ragu. Rukhsah tidak berlaku bagi orang yang ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, kembali ke asal saja. Kembali ke asal seperti belum tidak ada rukhsah. Kalau kita mampir di tempat orang kan, mau sholat, ini sholatnya imamnya tam, normal, atau rukhsah ini, atau qashar nih. Ragu-ragu, ikut aja tam. Kalau ragu-ragu gitu. Rukhsah tidak berlaku untuk yang ragu-ragu. Kemudian kemarin juga sudah kepada hadis riwayat Muslim, ajruka, kata Rasulullah kepada Aisyah, ini hadis dari Aisyah ya. Kata Rasulullah, ajruka ala qadri nasabik. Pahalamu itu seukuran dengan usahamu, dengan jerih payahmu. Pahalamu itu seukuran dengan susah payahmu. Jadi kalau makin susah payah itu amal, umumnya, tidak selalu ya, umumnya pahalanya lebih banyak. Seperti yang jarak ke masjid itu 500 meter dengan yang 200 meter, pasti lebih utama yang 500 meter. Karena rasa malasnya juga kalau lebih jauh ke masjid ada jadi alasan. Pada saat ke masjid hujan kemudian pakai payung, dengan pada saat ke masjid tidak hujan tidak pakai payung, jelas dari sisi pahala keutamaan lebih utama yang hujan misalnya, terus pakai payung. Itu sebabnya salat subuh dan salat isya itu berbeda, karena tingkat kemalasannya lebih tinggi meskipun 2 rakaat subuh itu, makanya lebih utama. Lahirlah kaidah dari ajruka ala qadri nasobik. Lahirlah kaidah satu kaidah aja. Maka na aksara fi'lan kana aksara fadlan. Maka na aksara fi'lan kana aksara fadlan. Sesuatu ibadah apapun, suatu ibadah yang pekerjaannya lebih banyak, kana aksara fadlan, dia lebih banyak keutamaannya, maksudnya pahalanya lebih besar.
Seperti di sini dicontohkan sholat witir itu ada 2 cara, sekaligus 3 rakaat, ada sekaligus. Ini dalam dunia hilafiyah nih, dua kalikan, 2 rakaat dulu kemudian 1. Bagi yang menganut dua kali ya, 2 rakaat dulu ditambah 1, alasannya ini. Salah satu alasannya ini, karena 2 kali lebih banyak pekerjaannya. Takbiratul ihramnya 2 kali, at-tahiyatnya 2 kali, yang lain-lainnya saya kira sama ya, tapi at-tahiyatnya 2 kali. Mungkin durasinya juga lebih panjang, maka dianggap ini yang dipakai. Meskipun yang 3 sekaligus juga bagus juga, ada alasannya gitu. Nah, haji ifrad itu lebih afdol daripada haji qiron. Haji qiron itu digabungkan, niat umroh dengan niat haji itu dengan ihram yang sama sekali digabungkan. Jadi mulai tanggal 8 bareng. Kalau ifrad dipisah, niat ihram untuk umroh yang pertama, kemudian selesai nanti niat lagi ihram untuk haji. Mirip witir tadi, ada 2 kali, ada disatukan. Itu tentang, tapi ini tidak selalu ya. Tidak bisa dibilang kalau begitu salat subuh 4 rakaat aja bisa lebih banyak, enggak begitu. Tetap syarat dan ketentuan berlaku. Ini kayak tadi contoh-contohnya itu yang kayak ke masjid jalan kaki, pasti lebih utama dengan naik sepeda. Bukan berarti naik sepeda enggak boleh. Pakai sepeda utama juga. Ini tuh hanya menjelaskan bahwa effort usaha orang sekecil apapun itu dihargai, itu pesannya itu. Sesuatu yang lebih berat itu lebih gede pahalanya, itu menunjukkan effort usaha seseorang itu dihargai. Tenaga orang dihargai benar, tenaga orang itu. Baik, kemudian terakhir kemarin itu dari hadis wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja amartukum yang aku perintahkan pada kalian untuk mengerjakannya, fa'tu minhu, maka lakukanlah oleh kalian mastata'tum, sekemampuan kamu. Sekemampuanmu bukan ala kadarnya, tetapi sebatas kemampuan yang sebisa mungkin, maksimal maksudnya. Itu maksimal. Hadisnya Bukhari Muslim. Lahirlah dari sini hadis kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya, tapi lakukan sebatas semampumu. Tidak bisa 11 rakaat, 9. Tidak bisa 9, ya 7, 5, 3 tahajud. Gak bisa 1 juz sehari, ya setengah juz. Tidak bisa setengah juz, dia 2 lembar. Tidak bisa 2 lembar, ya selembar. Yang penting ada baca Qur'annya. Dipakai untuk yang begitu-begitu, kaidah ini lebih pasnya. Tapi bisa dipakai juga oleh para politisi. Kalau bisa menjadi presiden, wakilnya. Kalau nggak jadi wakilnya, menteri. Kalau bisa dapat menteri, dirjen. Pokoknya jangan sampai kalau tidak, nggak sama sekali. Itu dalam agama nggak begitu. Mau pengajian, udah tanggung separuh lah. Tanggung udah separuh jalan. Enggak, meskipun separuh jalan datang aja. Kemarin bahkan yang kaidah ini juga udah nih, 2 kaidah kedua ini. Al maisuru la yasqutu bil maksur.
Sesuatu yang mudah itu tidak bisa jatuh, tidak bisa gugur dengan sesuatu yang sulit dengan adanya kesulitan itu udah. Sekarang ayatnya baca ya, pelajaran baru ini. Qala Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ayo baca dulu. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Waltakun asalnya takun, kasih lam amar litakun, diawali dengan wa di depan, li diganti dengan sukun, waltakun. Jadi lam itu jadi lam amar, hendaklah ada. Hendaklah ada, wal takun hendaklah ada, harus ada. Minkum di antara kamu, apa yang harus ada? Ummatun. Yang harus ada adalah ummatun, satu umat, kelompok. Hendaklah di antara kamu ada satu umat. Ummatun. Ummatun itu nakiroh ya. Di depan ada jumlah, yad'una. Ingat kaidahnya, jumlah jatuh setelah nakirah, maka posisi jadi sifat. Maka artinya yang. Ummatun, umat, yad'una, yang mengajak ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna, dan memerintahkan bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf. Wa ya'muruna, memerintah bil ma'ruf dengan cara yang baik, wa yanhauna, dan melarang anil munkar, dari yang munkar. Apa jaminannya? Wa ulaika humul muflihun. Kalau ingin jadi orang beruntung harus terlibat dalam dunia dakwah. Nah, salah satunya ini, salah satu kesimpulannya. Hendaklah di antara kamu ada suatu umat. Ya, maka ada sebagian menganggap fardu kifayah. Jadi ada dua macam sih. Kalau mengajak orang, ngajak baik, itu bisa fardu ain. Melarang kemungkaran, tapi yang sifatnya fardiyah, perorangan. Ada orang susah sholat, diajak sholat, kita wajib ngajaknya, fardu ain itu. Kalau sekedar begitu. Tapi kalau melarang yang ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang munkar dalam level yang tinggi, orang harus tahu ma'ruf, harus tahu munkar, harus ada ilmu tentang ma'ruf, ilmu tentang munkar. Dalam arti yang mendalam agama itu harus ada ilmu, maka fardu kifayah. Karena tidak semua orang bisa. Memang ada yang mengatakan fardu kifayah benar, yang mengatakan fardu ain betul. Yang mengadakan fardu ain itu mengajak kepada kebaikan orang tua kepada anak kan, amar ma'ruf nahi munkar juga itu. Masa nggak boleh? Masa fardu kifayah? Ya kalau gitu mau fardu ain. Guru kepada muridnya, kepada tetangga, kepada teman-temannya. Tapi dalam arti ma'ruf yang sosial, yang banyak gitu. Ada panti pijat di sini misalnya atau ada tempat judi di sini, bagaimana caranya? Itu sendirian nggak bisa itu. Dalam surat Al-Hadid itu semua nabi itu memiliki 3 hal. Kitab itu untuk pencerahan, kedua mizan untuk argumen-argumen, mizan sini ada, dan hadid, surat Al-Hadid ya, dan besi. Ada orang itu dicerahkan, tidak bisa diajak dengan cara
bicara pembicaraan, pencerahan itu nggak bisa. Harus dikasih argumen yang logis, mizan. Nggak bisa juga ada, pakai besi, kekuasaan, kekuatan. Nabi semuanya kuat, bisa Nabi semuanya. Itu di surat Al-Hadid. Kalau tidak salah surat Al-Hadid ya. Hendaklah ada di antara kamu umat yad'una yang mengajak ilal khair kepada kebaikan, wa ya'muruna dan memerintahkan bil ma'ruf yang baik, wa yanhauna dan melarang anil munkar dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Lahirlah kaidah ma haruma fi'luhu haruma talabuhu. Silakan. Haruma fi'luhu haruma talabuhu. Lagi ma haruma fi'luhu haruma talabuhu. Ma haruma fi'luhu wa haruma talabuhu. Enggak pakai wa yang keduanya. Jadi ma sesuatu apa saja haruma. Jadi fi'il madinya haram itu haruma. Haram. Itu haruma. Itu haram apa haruma? Kalau fi'il madi 3 hurufnya mas, fi'il madi sulasinya mah haruma yahrumu. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Seperti hasuna yahsunu, haruma yahrumu. Kalau kasroh ahroma yuhrimu, kalau itu mengharamkan. Jadi muta'addi, mengharamkan mana objeknya. Kalau harumah enggak, haram. Apa-apa haruma yang haram fi'luhu mengerjakannya, haruma haram fi'luhu mengerjakannya, haruma haram pula tolabuhu mencarinya. Ma harama fi'luhu apa-apa yang haram mengerjakannya, haruma tolabuhu haram pula mencarinya atau menuntutnya. Kalau itu gimana terjemahnya coba? Yang haram mengerjakannya, haram pula mencarinya. Nggak pakai apa-apanya ya. Nah, apa-apanya diganti dengan yang. Nah, yang haram mengerjakannya, haram pula mencarinya. Ini kan kita satu huruf. Ma apa-apa, haruma haram, fi'luhu mengerjakannya, haruma haram pula, tolabuhu mencarinya. Contohnya apa? Mencari riba, tolabur riba. Iya. Tolabur riba wahamarul baghi, mencari riba dan mas kawin dari orang yang dolim, dari orang dolim. Itu contohnya. Contoh kedua, mencari persen atau uang tip dukun dan sogoan. Riswah. Yang berikutnya lagi tolabu menangisi mayat. Mencari upah, menangisi mayat. Sudah mencari upah. Sebenarnya dari bukan saja di dunia Kongfucu, Cina, zaman dulu juga ada itu tuh di zaman. Jadi kalau ada orang menangis, ada orang meninggal, kita ikut menangis itu dapat upah tuh ada loh. Itu udah menangisnya keliru, mencarinya upah. Iya. Ini apa nih? Yang pertama tadi yang tolabul apa tadi, mencari apa? Mencari riba dan mas kawin dari orang yang zalim. Yang kedua mencari persentif atau riswah. Mencari tip ya. Tip dukun dan sogokan. Mencari tip. Gini, ada orang yang di pinggir jalan pakai ini, yang mau ke dukun diantar sama dia dapat. Malahnya misalnya berdukun itu haram, tapi dia mencari duit dari situ, nganter, termasuk orang yang nganter mau prostitusi.
Ya, gimana ya? Ojek online bagaimana hukumnya? Tapi kan nggak tahu mau kemananya, mau kemana. Di sini kan di sini ada mencari tip dari riswah, dari sogok menyogok, mencari tip dari sogok menyogok. Tanah Abang bongkaran. Turunnya dibongkar. Bongkaran mencari pahala dari kuli nangis. Kuli nangis gitu ya Bang itu. Kuli nangis. Meratap. Nah, kan meratap dalam kalau meratapnya yang berlebihan kan haram, meratap itu termasuk meratap itu haram ya. Tapi kalau menangis alamiah, semua orang juga pasti sedih, pasti menangis, siapapun nggak bisa. Rasulullah juga menangis ketika Ibrahim meninggal, menangis. Itu kan tangisan rahmah alamiah. Yang dilarang dalam hadis itu ada sebab urutnya, yaitu tradisi Arab jahiliyah itu nangisnya itu disebutnya meratap itu meraung-raung sampai merobek-robek baju, kaos, bajunya, atau bahkan rambut, segala macam rupa itu. Dan itu ekspresi tidak ridho itu misalnya, ekspresi tidak ridho itu. Sisi haramnya itu di situ, ekspresi tidak ridho dengan takdir ketentuan Allah, ekspresi tidak sabar, ekspresi tidak ridho. Tapi kalau nangis sedih alamiah sebagai manusia ya tidak bisa disalahkan karena itu bukan di luar kemampuan menahan juga. Ditahan juga nggak bisa. Yang meratap-ratap itu tidak terima. Ada guling-guling, ada kemana lah macam-macam. Dari zaman baheula tuh ada begitu tuh di setiap tradisi itu. Lahirlah sebuah hadis bahwa dilarang meratap itu karena seperti itu. Pas Nabi sendiri menangis, orang sahabat nanya, kok nangis kok? Iyalah, saya juga tangisan rahmah lah gitu ya. Oke. Sebagai ayah sebetulnya menangis itu kalau yang lain bagaimana nih tentang mayit? Sebetulnya kan kalau orang lain kan secara alamiah jarang nangis lah, yang tidak kenal apalagi segala macam nangis. Kalau kuli nangis itu dipastikan itu palsu tangisannya. Bayaran itu palsu tangisannya juga. Yang pertama maharuma akhdhuhu yang pertama maharuma fi'luhu haruma talabuhu. Sesuatu yang haram mengerjakannya, maka mencari sesuatu dari situ tuh haram pula. Pekerjaannya haram enggak? Minta tip dari riswah, coba tip dari orang yang kedukun, minta tip karena asalnya itu udah haram duluan, maka mencarinya juga haram. Kaidah kedua maharuma akhdhuhu, turunannya kan tadi mengambil haruma i'ta'uhu, ayo Haruma akhdhuhu haruma i'ta'uhu. Ma haruma akhdhuhu haruma i'ta'uhu. Ayo. Nah, ini kasihan nih para WTS. Ma haruma akhdhuhu, apa-apa yang haram mengambilnya, mendapatkannya, haram mendapatkannya, haruma i'ta'uhu, haram pula memberikannya. Ini anaknya ini. Jadi orang tua mungkin dapat sesuatu yang haram, boleh nggak dikasih anaknya? Ya nggak bisa, ya haram. Ngambilnya dia haram, memberikannya juga haram. Apalagi pakai masjid, gimana ya? Dia lapang dari situ. Kalau tahu, mestinya kita nggak boleh nerima kalau masjid. Kan kita udah tahu, yang haram mengambilnya, haram memberikannya, ngapain diberikan? Gitu. Apa-apa yang haram mengambilnya, mendapatkannya, haram pula memberikannya. Hebat juga ya. Apa mau ditanya ini hasil musmalam? Begitu. Kayak uang yang lain. Iya. Lewat juga. Tapi kalau ini cerita Pak Marzuki Mustamar. Iya. Kalau ada yang begitu, kita tahu dia itu nggak ada pekerjaan lain. Iya. Nah, selain itu. Kemudian dia selamatan katanya, contohnya gitu, gak usah datang, udah pasti haram. Tapi kalau dia ngomong, ya saya memang kelakuan saya begitu,
tapi untuk selamatan ini saya ada dapat dari anu, itu katanya boleh. Tapi kalau dia harus berani ngomong begitu, bahwa ini bukan dari uang hasil itu, ini uangnya dari warisan atau uangnya dari kasih oleh Pak D-nya atau Pak Ama, itu boleh. Kasihan juga katanya ya. Nah, tapi kalau nggak ngomong gitu, nggak boleh datang katanya. Ma haruma akhluhu haruma i'ta'uhu, haram pula memberikannya. Contoh silakan. Contoh i'ta'ur riba sama. Memberikan riba dan mas kawin orang yang zalim. Iya, sama dengan di atas ya, memberikan riba. Berikutnya, Tadi mencari. yang sekarang memberi. Iya sama. Contohnya sama dengan yang atas. Memberikan tip kepada dalam urusan yang dalam hasil kahin ya, hasil perdukunan, memberikan tip, wariswah dan sogokan. Kalau uang yang hasil sogokan nggak boleh diberikan sebagai tip, orang dia akan haram. Ngambilnya haram, memberikannya juga haram. Wah, jadi double ya. Ini sama contohnya. Iya, memberikan pahala meratap. I'ta'u Tadi mencari. ajratin ya, tadi mencari. Ini kan turunan di atas. Mengerjakannya haram, mencarinya haram. Mengambilnya haram, memberikannya haram. Selesai tentang kaidah ini. Dari ayat Apa-apa yang mengerjakannya haram, mencarinya haram. Mencari sesuatu dari itu. Apa-apa yang mendapatkannya haram, memberikannya juga haram. Kaidah. Berikutnya baca ayatnya, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ya. ini dari nahnu. Hah? Iya. Oh, disebut dari inna nahyu. Itu kan terjemahan dengan ini juga beda ya. Ayo inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Inna nahnu, inna sesungguhnya kami, nahnu yo kami, itu yo kami, nuhyil mauta, menghidupkan orang yang mati, nuhyil mauta, menghidupkan orang yang mati, wa naktubu, dan kami mencatat, kami menulis, mencatat ma qaddamu, apa-apa yang sudah dikerjakannya. Kata-kata kodama itu kaki, ini kaki nih. Kodamu tuh kan mata kaki tuh bagian. Nah, sering dipergunakan kodamu itu sesuatu yang di belakang. Apa yang di belakang itu yang sudah dikerjakan. Maka terjemahnya langsung ujungnya. Apa-apa yang dikerjakan. Kodamu, apa-apa yang kalian sudah kerjakan. Peninggalan maksudnya. Makanya mutaqaddim artinya yang terbelakang. Wa naktubu, dan kami mencatat apa pekerjaan amal, segala amal qaddamu yang telah mereka kerjakan masa lalu. Qaddamu wa atharahum, dan yang dicatat itu apa? Atharahum, bekas-bekas mereka. Secara harfiah bekas-bekas mereka. Atharahum. Nah, disinilah ada pekerjaan anak-anak, otomatis orang tuanya mendapatkan pahala. Dari ayat ini, anak itu adalah bekas dari asarahum, orang-orang tua mereka. Anak tuh hasil, anak itu hasil didikan kedua orang tuanya. Jadi kalau anak melakukan segala kebaikan, orang tuanya pasti dapat, tanpa harus menyebut ya Allah saya hadiahkan amalan ini tanpa harus. Kalau anak-anak infak, orang tua juga dapat pahalanya. Anak-anak ibadah apapun, orang tua dapat pahalanya. Itu persis dalam dunia multi level. Di multi level aja kan tidak harus diomongin, oh saya sedang transaksi sini, tolong deh bonusnya diberikan kepada upline saya. Kan gak harus ngomong gitu, kita juga langsung aja otomatis
bonus itu masuk, tahu kan downline upline, atasan dalam dunia multi level itu, kalau di bawah transaksi ada bonusnya, oh atas itu dapat semua. Kenapa? Karena atas itu, karena anak-anak itu hasil usaha kedua orang tuanya, tanpa harus ada kalimat saya hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua. Makanya banyak hadis yang menjelaskan ini amal-amal yang masih sampai kepada orang tua yang sudah mati dari anaknya itu sodakoh atas nama anaknya, atas nama orang tuanya. Itu ada hadisnya, itu banyak. Sodakoh untuk orang tua saya nih ya, itu masih bisa. Karena anak itu asar. Kemudian aset ya, aset. Kalau anaknya menghajikan kedua orang tuanya, itu terutama anaknya dulu yang, tapi orang lain enggak, anaknya yang menghajikan. Dengan asumsi bahwa orang tuanya punya cita-cita mau haji. Kalau suami istri kan, seumpama istrinya nggak ada, kita Itu Pak Anta itu kemarin yang tanya. Tanya Pak Anta. Iya. Sedekah untuk istri atas nama istri. Iya. Bukan ibadah kurban. Bukan korban. Ya termasuk itu. Cuma sedekah kan kayaknya enggak. Ya itu. Tapi itu memang ada hilap di sini. Kemarin saya ke Pak Anta ada hilap, keluar dari hilap itu dianjurkan tentang kurban untuk atas nama istri. Itu ada hilap. Ada yang mengatakan boleh, ada yang enggak kan? Boleh. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Jadi memang hilap itu. Pilih mana aja. Namanya hilap. Hilap itu ada perbedaan. Pilih mana aja. Kemudian dari sini lahir kaidah. Dari ayat wa naktubu, dan kami catat apa yang telah dikerjakan oleh kalian ya. Wa asaruhum, qaddamu itu mereka ya, oleh yang mereka lakukan, wa asaruhum, dan bekas-bekas mereka itu, lahirlah kaidah al khairul muta'addi afdalu minal qasir. Monggo. Al khairul muta'addi afdalu minal qasir. Monggo. Al khairul muta'addi afdalu minal qasir. Apa artinya? Kebaikan yang kontinu, kesinambungan itu lebih utama daripada yang singkat. Qasir itu pendek, singkat. Maka baru mencukur rambut yang dipendekkan itu qasirun. Orang-orang yang memendekkan rambutnya pendek, yang rambutnya pendek. Kalau dalam tahalul itu ada minal muqassirin, orang-orang yang memotong rambutnya pendek. Kalau digundul halikin, habis. Mau ada dua macam lah tahalul, silakan mau dihabiskan atau mau cukur pendek aja. Nah, itu secara harfiah ya, qasirin. Kadang-kadang qasir juga punya makna itu lalai, kadang-kadang di kalimat lain. Tapi di sini menceritakan tentang kebaikan yang muta'addi. Secara harfiah muta'addi itu berbilang tapi terus-menerus berulang. Muta'addi berulang, continue ya, al muta'addi. Afdalu lebih baik minal qasiri, itu udah pasti sangat logis banget, dengan amal yang memang pendek, singkat. Itu ada dalilnya lain juga. Al khairul a'mal adwamuha. Sebaik-baik amal itu yang terus menerus, didawamkan. Contohnya ta'limul ilmi afdalu min sholatin nafil. Mengajarkan Nafli. lebih utama daripada sholat sunnah mutlak. Iya, mengajarkan ilmu lebih utama dari sholat nafilah. Sholat sunat. Sebab ilmu itu berkesinambungan.
Mengajarkan ilmu dari A ke B, B ke C, terus akumulasi terus. Mengajarkan itu namanya sinambung, ta'limul ilmi. Mengajarkan ilmu itu afdalu min sholati nafli. Salat nafilah. Salatin nafli. Kemudian berikutnya melakukan fardu kifayah itu mengungguli dari melakukan fardu ain karena telah menggugurkan kewajiban terhadap umat yang lain. Wah. Gitu, Pak. Jadi ternyata fardu kifayah itu luar biasa karena kan bisa menggugurkan. Kalau fardu ain kan kita doang yang gugur. Kifayah itu mewakili banyak orang. Itu amalan sosial, itu memang luar biasa amalan sosial. Fardu kifayah itu. Makanya menjenguk orang sakit itu, menjenguk orang sakit, takziah, nyolatin jenazah itu kan hanya beberapa orang, menggugurkan sekampungan. Mantap. Itu ternyata dasarnya itu ya. Kebaikan yang terus menerus, yang kontinu lebih utama daripada yang sedikit pendek. Nanti termasuk sholat berjamaah kali ya. Kemudian yang berikutnya ungkapan lazam Imam Suyuti. Oh. Ibnu Adama laisa. Nah di sini ada 10. Ada 10 amalan yang amalannya ngalir. Di sini mah 10. Karena kita dalam hadis itu hanya satu hadis aja. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Itu illa min salasin itu bukan semata-mata cuma 3 sebetulnya. Nah, itu mah ya mewakili aja sebenarnya ada illa min. Di sini aja ada Imam Suyuti itu. Salasin. Imam Suyuti yang nulis Nasoihul Ibad, yang mensyarah kitab Sahih Bukhari itu bukan Suyuti mah Bukhari mah Ibnu Hajar ya. Sahih Ibad juga Ibnu Hajar. Suyuti mah banyak banget Al-Itqan ya. Saya baru beli Al-Itqan 2 jilid tuh tentang Al-Qur'an Imam Suyuti. Idza mata ibnu Adama laisa yajri alaihi min fi'alin ghairu asyrin. Ini pakai nagom apa? Maksudnya nagom apa nih? Guma rumusnya teh? Fa'ulun mafa'ilun. Gitu bukan? Hah? Bebas, yang penting enak aja. Coba sih pakai nagom kan coba. Abis malam pang. Ya udah nggak apa-apa. Idza mata ibnu Adam laisa yajri alaihi min fi'alin ghairu asri ulumun basaha wa du'aun najrin. Nah itu lempeng terus. Tapi enak juga ya. Enak juga. Idza mata ibnu Adam laisa yajri alaihi min fi'alin ghairu asyrin. Idza mata apabila mati ibnu Adam, anak Adam, manusia, laisa yajri tidak mengalir alaihi atasnya. Tidaklah mengalir atasnya. Apane? Bukan apane dia mah. Min fi'alin, di sini min bukan dari tapi berupa. Min bayaniyah ya. Berupa pekerjaannya. Maksudnya kalau anak Adam meninggal, maka tidak ada yang mengalir kepadanya, maka tidak ada amalan, tidak ada pekerjaan fi'alin yang mengalir kepadanya ghairu asyrin, selain 10, selain yang 10 di dia mah 10. Pertama ulumun bassaha wa du'aun najlin. Ada jimnya, ada titiknya. Ulumun, ilmu, bassaha itu menyebar ya. Bassaha yang dia sebarkan, ilmu yang dia sebarkan. Wa du'a'u najlin. Yang kedua, doa apa? Doa anak soleh di sini mah menggunakan kata najlin. Najlin, du'a'u najlin. Dua ya, ilmu yang dia sebarkan dan doanya anak soleh, 2. Yang kedua, yang ketiga, gorsun nakhli
was-shadaqatu tajri wa gharsun nakhli was-shadaqatu tajri. Begorsu itu menanam. Menanam apa? Nakhli. Korma. Nah di sini kan korma ya, waktu itu yang disebut adalah korma ya. Sekarang apa aja lah. Tanaman ya. Gharsun nakhli sebenarnya tanaman sih. Nakhli. Tanaman. Wa gharsun nakhli menanam tanaman yang seperti kelapa. Kalau di kita mah kaung tuh nau ya, pohon nau. Gula apa tuh? Aren, pohon aren. Nakhli. Nah itu tanaman di surat Ar-Rahman kan ada. Wan nakhlu dzatul akmam. Itu tanaman itu sebenarnya. Oke. Sedekah tajri jariyah di sini mah tajri karena mengikuti karena syair lah ya. Dan sedekah yang mengalir, opat. Tuh, ini udah 4 itu. Ilmu yang dia sebarkan, doanya anak soleh, terus tanaman yang dia tanam dan sedekah anak soleh. Itu yang nanam sukun saya itu sama mangga itu mestinya jangan ditebang itu. Tebang. Yang kelima wars, yang kalau sukun pas salamun yang itu. Kalau saya nama enggak. Warsatu mushafin waribatu sagrin. Warsahu mushafin. Nah, ini masuk nih. Mewariskan mushaf. Ini tahu gak bisa begini? Itu mushaf itu zaman dulu mah sesuatu yang mahal. Untuk mendapatkan mushaf saya harus datang ke tukang nulis. Namanya warok, tukang nulis tuh. Warok dari waroko. Isim failnya warok, tukang nulis. Itu bisa berbulan, bisa sebulan nulis. Khotot ya, atau khotot ahli nulis itu. Dapat satu mushaf. Oh, punya mushaf itu luar biasa ini. Makanya dia mendingan ngapalin kan. Nanti diwariskan. Sekarang mah banyak banget nih. Warsatu mushafin. Ini memang tergantung kapan dibuat ini syair itu. Ini siapa yang buat dari syair itu? Sayuti ya. Sayuti itu tahun 600 sebelum Ghazali 900 ya. Jadi sebelum Ghazali kan 955 lahirnya itu. Kalau ini mah enggak tahun 800-an. Imam Sayuti. Iya ada 2, Sayuti Mahalli, Sayuti Jalaluddin Sayuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Oke, mewariskan mushaf itu ke 5. 6 waribatu sagrin. Ribat itu pondok. Kalau di Mesir mah masih disebut atau disebut juga jawiyah, tapi disebut ribat itu kayak di belakang itu tempat orang tidur. Ya pondok jadinya. Waribatu sagrin.